bisa kita tentukan mana maintenance yang misalkan terjadi error atau mungkin panggilan datanya mungkin tidak stabil. Nah itu nanti di maintenance. Soalnya di suatu tempat pertama di mungkin yang pelosok-pelosok itu biasanya sering terjadi maintenance atau jaringannya kurang stabil. Biasanya apa yang harus kita lakukan? Apakah membangun tower lagi? Apakah cuma pakai repeater? Atau mungkin kita antisipasi menggunakan jaringan yang lain? Jadi itu kelebihan dari OMS. Oke, nah sekarang kita masuk ke fungsi-fungsinya ya. Yang pertama dari OSS atau Operation System. Yang pertama ada administrasi pelanggan. Nah, administrasi pelanggan itu berkaitan dari layanan, terus customer service, terus dari pakai data, itu termasuk dalam operation system. Nah, di operation system ini pasti nanti kita akan membahas tentang keamanan. Kenapa keamanannya? Sekarang itu orang kalau memilih pakai data itu harus aman. Aman itu berarti ya istilahnya tidak ada gangguan, tidak ada istilahnya sniffing, atau mungkin biasanya tidak ada istilahnya jaringan error. Nah, percuma biasanya itu sekarang itu layanannya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Contoh misalkan seperti ini, kamu pesan misalkan pakai data 12 giga. Nah itu 12 giga itu mungkin dibagi-bagi. Ada yang menggunakan yang kuota malam, ada yang mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada yang pakai chatting. Nah itu istilahnya itu jadi belum tidak fix. Nah, biasanya di dalam layanan ini dia yang mengatur adalah OSS. Terus yang kedua ada NSS. NSS itu Network Switching Subsystem. Nah, di dalam NSS itu ada mobilitas pelanggan. Mobilitas pelanggan itu istilahnya semua GPS yang berkaitan dengan gadget itu diatur sama NSS. Makanya kalau kamu kemana-mana, kamu menggunakan transaksi itu semuanya akan direkam di NSS. Kalau misalkan kamu menggunakan GPS, misalnya kamu menggunakan GPS yang ada di dalam kamu itu semuanya terekam pada NSS. Terus yang kedua ada pengaturan sinyal. Pengaturan sinyal itu berarti berkaitan dari sinyal 3G, 4G atau mungkin nanti bisa diatur dalam kualitas dari portnya. Jadi semua sinyal itu dia punya port. Nah makanya biasanya kalau misalnya kita menggunakan jaringan yang fix itu harus istilahnya portnya juga. Nah, terus yang ketiga ada pengaturan komunikasi pelanggan. Pengaturan komunikasi pelanggan itu isinya semua komunikasi yang kamu lakukan dengan klien atau dengan teman-teman kamu itu nanti akan diatur sama NSS. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan OSS ini berkaitan dengan administrasi dan pelayanan, sedangkan NSS itu berkaitan dengan mobilitas dan sinyal atau frekuensi. Oke. Yang ketiga ada RSS. Nah, kalau RSS ini yang mengatur itu pihak providernya atau ISDN-nya. Nah, jadi klien itu tidak bisa memikirkan RSS. Nah, RSS itu yang memikirkan itu pihak providernya. Contoh misalkan Telkomsel, Indosat, dan kawan-kawan. Nah, kenapa dia memunculkan RSS? Jadi itu RSS itu ada dua. Apa namanya seperti dua ya? Yang pertama ada BSC atau Base Station Controller. Jadi mengatur jaringan radio sama BTS. BTS itu Base Transmit Station. Nah, jadi kalau BTS itu berarti mengatur kanal radio sama perangkat transmisi. Nah, jadi beda ya. Kalau BSC itu mengatur jaringan, kalau BTS itu kanal-kanal itu channel. Contoh misalkan kita melakukan panggilan. Nah, melakukan panggilan itu maksimal berapa kali? Mungkin dia punya istilahnya berapa jumlah yang bisa digunakan untuk menunggu. Nah, terus yang kedua ada perangkat transmisi. Perangkat transmisi itu berarti perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal, contoh antena, amplifier, dan itu berarti kita masuk ke dalam perangkat transmisi. Nah, itu contoh dari apa namanya GSM. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada untuk yang mau kelemahannya bertanya? sendiri GSM gimana, Pak? Gimana? Untuk kelemahannya penggunaan daripada GSM ini apa ya, Pak? Nah, kan kamu tahu sendiri toh GSM itu singkatannya Global Satellite Mobile. Nah, jadi kelemahannya kalau GSM itu semua panggilan yang kita lakukan itu tidak dikodekan. Jadi dikodekan itu berarti ya bisa di-hack atau dibobol. Nah, beda kalau kamu menggunakan CDMA. CDMA itu Code Division Multiple Access. Nah, jadi CDMA itu semua panggilan yang kita lakukan itu dienkripsi atau dikodekan.
Nah, makanya kan CDMA itu dulu digunakan untuk tentara-tentara saja atau istilahnya petugas-petugas keamanan. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang penting atau mungkin istilahnya untuk perang, itu teknologinya menggunakan CDMA. Tapi untuk misalkan fitur layanan, maka lebih bagus GSM, karena GSM itu murah. Makanya kan di Indonesia itu pengennya yang murah, nggak pengen aman. Nah, kalau misalkan pilih yang aman, ya istilahnya ya nanti kita tidak bisa monitoring pelanggannya. Nah, itu jadi itu kekurangan dari GSM. Jadi istilahnya masih bisa dibobol atau di semua panggilan. Makanya sekarang itu skema jarang digunakan. Nah, ini sudah berapa orang ini yang masuk ini? Sudah ada sekitar, kita hitung dulu ya ini ya. 1. Nah, ini udah masuk semua ini. Ini ada 1, 2, 3. Sudah ada 16 orang ini. Nah, 16 orang ya. Ini yang nggak masuk berarti siapa? Amna. Yang Amna ada di sini, ada Pak. ini, Amna ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Si Surya. Oh iya, Surya. Juga, Pak. Juga toh. Ya, juga. Oke, ini ada yang tanya. Apakah ya Zulhaider ini, maaf Pak, saya rusak, apakah bisa kalau enggak dipakai? Yo kayaknya bisa, tapi mungkin suaranya enggak dengar ya. Jadi harus pakai headset. Nanti minggu depan siapkan headset ya, Mas. Oke, nanti nah, terus nanti untuk ujiannya nanti teori ya. Ujiannya teori nanti kaitannya dengan oh ya, saya tugas kemarin bagaimana? Sudah selesai? Jaringan itu membuat Enggak, masih setengah, Pak. setengah. Iya, hitung-hitungan belum. Iya, Pak. Itu kelompok ya kalau nggak salah ya. Iya, kelompok. Nah, nanti gini aja. Sampai 3. Nanti ujiannya itu nanti itu saja nanti yang dikumpulkan. Nah, kalau bisa nanti diselesaikan ya, selesaikan supaya nanti istilahnya nanti pas ujian itu tidak pakai nilai itu saja, weh. Karena kalau misalkan teorinya ini masih kurang kalau menurut saya, cuma sedikit saja itu. Nanti pakai nilai yang tugasnya yang kemarin yang membuat kan asal mencari luas wilayah ya kan, karena kita mau merancang istilahnya coverage dari jaringannya. Oke, ini sudah 1. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak Haidar, itu untuk tugas kemarin yang hitung-hitungannya gimana, Pak? Oh ya, hitung-hitungannya sudah dibuat, tapi Belum. Sudah sih, Pak. sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang hitung-hitungan itu apa? Yang hitung-hitungan kenapa? Yang bawahnya penduduk itu? Nah, sebentar. Saya Itu buka kan dulu ada ya. hitung-hitungan lagi. Oke, saya buka dulu sebentar. Oke, saya share. Oke, yang mana ini yang mau ditanyakan? Yang mana? Untuk prediksi jumlah usernya gimana ngitungnya, Pak? Oh, prediksi jumlah usernya. Bentar ya, ini, yang ini. Yang itu. Atau yang ini? Nah, yang itu, Pak. Yang ini. Nah, kemarin kan tak suruh nyari jumlah orangnya dulu kan, berapa jumlahnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan 3 tahun ke depannya, karena kita jangan merencanakan itu tidak 1 tahun 2 tahun saja, tapi sampai 3 tahun. Nah, ini misalkan kita buat kenaikannya itu misalkan di sini kamu buat 0%, 5%,
18% sama 35%. Nah, 5% itu 5% dari 60.000. Gitu ya. Nah, 5% dari 60.000 itu berapa? Di sini 3.023. Kan? Nah, setelah itu 18% dari 60.000 berapa? Ya kan? Nah, kamu tulis yang ini 10.000. Nah, terus setelah itu kenaikannya 35%. Nah, berarti istilahnya dalam 3 tahun ke depan itu maksimal itu bisa naik 20.000 user. Nah, ini kamu buat 2 kecamatan ya ini ya. Jadi nanti kamu prediksikan di sini misalkan dari 60.000 orang user itu jadi 80.000. Nanti kamu tambahkan di sini jumlah total. Itu ya. Nah, ini kamu buat sampai Iya, Pak. kemarin 2 kecamatan toh kayaknya toh? 3. Oh, 3. Ya wes nanti buat 3. Iya, Pak. Nah. Terus nanti untuk site planning, ini site planning jangan dulu aja wes, sampai sini saja. Sampai prediksi jumlah user saja ya. Nanti berarti, nanti pertama kamu buat ini dulu, standar geografisnya, misalkan sebelah utara kecamatan apa, sebelah selatan kecamatan apa, sebelah timur kecamatan apa, sebelah barat kecamatan apa, ya kan? Baru kalau sudah, kamu buat tabel seperti ini, tabelnya 3, ya kan? Kecamatan kan? Nah, jangan lupa di total ya. Ini dihapus saja kalau bukan. Kan waktunya 5 ya. Pak, Mas, tanya dulu, Pak. Ya, gimana Mas? Itu yang batas-batas kecamatan itu, batas kecamatan yang kita hitung atau batas kabupaten dalam kecamatannya itu, Pak? Batas-batas kecamatan aja. Kemarin kan kecamatan toh? Iya, berarti batas kecamatan yang dihitung itu. Itu aja ya, kecamatan saja. Karena berarti bukan kabupatennya. Gimana? Berarti bukan kabupaten yang ada di kecamatannya itu? Bukan. Kan kemarin kayaknya ada yang, maksudnya 2 kabupaten yang berbeda kan? Contoh Batang, Karo, Pekalongan, atau apa ya? Nah, kalau kita pakai kabupaten nanti susah nanti. Kamu pakainya yang kecamatan saja. Siap. Nah, baru kalau sudah, ini kamu buat estimasinya seperti ini nanti. Nah, nanti jumlah luas wilayahnya, jumlah penduduknya, jumlah usia produktif. Nah, kalau misalkan jumlah usia produktif tidak ada, kamu langsung penduduk yang menggunakan saja. Nah, contoh misalkan, ini kamu cari datanya di mana untuk penduduknya? Di webnya Batang itu, Pak. Oh ya wes, nanti pakai yang itu saja tidak apa-apa. Nah, terus kepadatan penduduknya itu kamu cari dari luas jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Tahu ya rumusnya ya? Iya, Pak. Oke. Untuk menentukan ini loh yang saya warnai ini, kuning ini, itu dari jumlah penduduk yang menggunakan ponsel dibagi luas wilayah. Di sini luas wilayahnya kan 12,74. Berarti 60.000 dibagi 12,74. Ya, jelas ya. Nah, kalau di bawah 5 keterangannya adalah urban. Tapi kalau di bawah 5 keterangannya suburban. Kalau keterangannya di atas 5 berarti urban. Ya kan, jelas ya. Nah, di sini kan yang di bawah 5 kan 1 ya. Berarti ini keterangannya suburban. Oke. Bingung nggak? Lumayan, Pak. Ulangi, Pak. Oke, saya ulangi ya. Estimasi usernya, ini kan kamu sudah punya luas daerah, jumlah sama jumlah penduduknya kan? Iya. Ya kan? Misalkan ya, jumlah penduduknya 80.000. 80.000. Nah, 80.000 itu kan berarti contoh, misalkan jumlah usia produktif. Jumlah usia produktif itu jumlah orang yang menggunakan ponsel. Misalkan kita kira-kira 71% ya. Di sini 71,94. Nanti kita samakan saja.
Nah, berarti dari 86.000 orang, 62.000-nya ini menggunakan HP. Jelas ya? Jelas ya? Pak Jelas. Haidar, Pak Haidar, Ya, gimana Mas? itu katanya minggu kemarin pas bilang itu usia produktifnya 80%, Pak. Oh, dibuat 80%. Iya, Ya Pak. wes 80% enggak apa-apa. Ini kan contoh saja. Oke. Jadi nanti usia produktifnya buat 80% ya. Nah, terus habis itu ini nggak usah ada apa-apa. Ini kita samakan saja, ini berarti kita hapus. Nah, ini dihapus seperti ini nanti ya. Oke, langsung ke kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu rumusnya jumlah penduduk usia produktif dibagi luas wilayah. Ya. Nah, jumlah penduduknya berapa yang menggunakan HP? 62.000. Dibagi luas wilayahnya. Luas wilayahnya sini kalau 12 ya 12. Nah, berarti kepadatan penduduknya itu 4,744. Nah, 4.744. Nah, kalau di bawah 5.000, maka dia keterangannya korban. Tapi kalau di atas 5.000, maka keterangannya korban. Oke. Nah, untuk estimasinya ada yang mau ditanyakan ya? Estimasinya. Cukup, Pak. Jelas ya? Belum. Oke. Nah, sekarang kita masuk nanti jangan lupa dikasih peta seperti ini ya. Gambar pemetaan daerahnya. Nanti kamu cari kamu pakai di Google Map, install, di screenshot saja. Habis itu kamu buat kecamatan yang kamu buat saja. Baru yang terakhir kita prediksi usernya. Nanti prediksi usernya itu berkaitan tiga tahun depan. Karena kita merencanakan itu ya untuk 5 tahun ya 5. Kalau bisa ya 3 tahun atau 5 tahun. Sini kalau contohnya itu 2010, 11, 12. Nanti kamu istilahnya kamu rencanakan dari 2020, 2021 sampai 2022. Itu ya. Nah, nanti kamu buat seperti ini, 3 kecamatan saja. Sampai kamu buat ke ini sampai sini saja, sampai estimasi prediksi user saja. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi ya? Maaf yang tadi diulangi Pak, untuk Ya, ke depannya berapa tahun? Yang prediksinya itu tadi berapa tahun Pak? 3 tahun. Ya. 3 tahun. Nah, saya ulangi. Iya Pak. Saya ulangi ya. Oke, saya. Oke, ini kita mulai dari prediksi usernya. Iya Pak. Nah, pertama kan kita tahu ya jumlah penduduknya yang menggunakan ponsel lah. Oke, dari tabel di atas tadi. Terus luas daerahnya kalian sudah tahu, luas wilayahnya, ya kan? Ya. Sekarang kita prediksi usernya. Prediksi usernya itu berarti, misalkan tahun pertama kan berarti kan masih belum ada pertumbuhan penduduk. Berarti kamu tulis di sini prediksi pelanggannya 0%. Gitu ya. Oh ya. Nah, setelah itu tahun 2021 itu ada peningkatan sebanyak 5%. 5% dari jumlah penduduknya atau jumlah yang menggunakan HP. Berarti 5% dari 60.000. Itu di sini contohnya hasilnya 3.000 pelanggan nanti. Jadi tahun 2021 itu ada tambahan 3.020 pelanggan. Oke, jelas? Jelas Pak. Oke, setelah itu 2022 naik 18%. Nah, 18% itu ternyata prediksi pelanggannya itu naik sebesar 10.000 Ya online Pak. Oke, 10.000 orang. 10.000 orang. Jadi dari 60.000 meningkat sebanyak 10.000. Baru tahun 2023 itu menaik sebesar 35%. 35% itu berarti sekitar 20. Oke, nah, jadi tahu ya bedanya ya. Jelas ya? Siapa? Nah, ini per kecamatan loh. Ya. Misalkan kecamatan Leri, nanti yang kedua kecamatan Rawasari, itu ya. Kecamatan. Jadi sampai prediksi saja, sampai prediksi saja. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya mau nyidam. Pak Ya. Haidar,
Maaf, tadi yang prediksi 3 tahun itu berarti dari tahun 2020 atau 2019? 2020 kan ini tahun 2020. Oh gitu, ya udah. Oke, Pak. Jadi 2020, 2021, 2022, 2023. Iya. Tidak masuk. Coba. Ada lagi nggak? Oh ya, saya kemarin yang ngomongin jurnalnya, kirim via email ya. Yang dengan jurnal, kirim via email. Kemarin yang sudah kirim email itu sih tahu paling saja. Yang lainnya belum. Itu ya. Nah ini ya, Pak. Baca masih tahu paling nanti saya kirim feedbacknya. Ya, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya ini ya? Iya, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ini yang nggak masuk siapa ini, Pak? Ya, nggak ada di sini, Pak. Oh ya, nanti jangan lupa absen di siak ya, absen di siak. Thailand ini. Buka siak. Setelah itu pilih jadwal presensi, habis itu komen gitu saja ya. Buka siak, ini buka siak. Ini berarti yang nggak masuk sih. Oh ya, si Lutfi mana Lutfi? Siap. Oke, Pak. Gila. Mana? Lutfi, nggak masuk? Kerja, Pak. Oh ya, oke. Itu saja itu yang saya sampaikan. Oke, selamat siang. Selamat liburan. Jangan lupa minggu depan ada ujian, belajar dulu ya. Oke, tugasnya jangan lupa dibaca ya. Oke. Ya, Pak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.